Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mampu datang ke masjid guna melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak terasa bagi kita hadirin sekalian, bulan yang dinanti tamu yang mulia ini akan mengunjungi kita, yaitu bulan Ramadan sebagaimana diumumkan oleh pemerintah Kementerian Agama bahwa kita insyaallah tahun ini akan berpuasa besok hari Ahad bertepatan dengan tanggal 3 April. Marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, dengan gembira. Kaum muslimin sudah rindu dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Syahrul maghfirah, syahrul du'a, syahrul mubarak, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana orang-orang yang beriman yang lagi berpuasa jika berdoa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh barakah, bulan di mana Allah membanggakan orang-orang beriman hamba-hambanya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Fa'alullaha min anfusikum khairah. Maka mari kita tunjukkan amalan kita yang terbaik pada bulan Ramadan. Fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah. Karena sesungguhnya orang yang celaka itu adalah orang yang di bulan Ramadan diharamkan mendapatkan rahmat dari Allah. Dia tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Agar Ramadan kita ini lebih bermakna, lebih diridhai oleh Allah dan lebih mendekati kebenaran, hadirin sekalian, maka mari kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadan, bagaimana Rasulullah SAW beribadah, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena Rasulullah adalah panutan kita, uswah hasanah, suri teladan bagi kita. Dan ini termasuk konsekuensi daripada
makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintah. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kemudian tarkuhu fima nahahu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarangnya. Wala yu'badullahu illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Inilah konsekuensi daripada kalimat Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menguatkan dalam firman-Nya surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika engkau mencintai Allah, ikuti aku. Ini ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dengan demikian Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Tidak bisa kita masuk surga, hadirin sekalian, kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah diutus kepada umat manusia secara keseluruhan, ya, orang bangsa Arab maupun selain Arab, agar diikuti petunjuknya, agar manusia tidak membuat petunjuk-petunjuk dalam hal agama kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Jadi amalan itu diterima oleh Allah harus mengandung dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua harus ittiba', mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi amalan-amalan wajib seperti puasa Ramadan, hadirin sekalian, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, tidaklah berpuasa Ramadan kecuali setelah melihat hilal. Ya, melihat dengan nyata. Melihat dengan apa? Nyata. Bukan ada hilal tapi tidak terlihat. Ya, menyangka, atau dengan istilah wujudul hilal. Hilal ada tapi tidak terlihat. Bukan begitu. Jadi Nabi itu tidaklah berpuasa sampai dia melihat hilal secara nyata, seperti itu. Dan dia selalu mengawasi hilal ini. Hilal ini bulan sabit, ya, bulan yang masih kecil di awal bulan. Namanya apa? Hilal. Kalau bulan yang bundar itu namanya apa? Badr. Ya, bulan purnama. Jadi Nabi dan para sahabatnya mengawasi hilal ini dan keluar untuk melihat hilal di akhir bulan Sya'ban. Apabila ada seorang saja dari sahabat-sahabatnya melihat, maka Nabi memerintahkan umat untuk puasa. Ya, dasarnya melihat hilal tadi itu cukup dengan satu saksi saja. Hal ini sebagaimana yang disabdakan beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah ketika melihat hilal, wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah, maksudnya berhari rayalah setelah melihat apa? Hilal. Fa in ghamma 'alaikum fa aqmilu 'iddah wa akmal 'iddat Sya'ban 30 yawman. Apabila mendung, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Jadi Nabi mengajarkan kita hal yang sangat sederhana saja.
Hadirin sekalian, kalau memang mendung, apalagi menggunakan teropong yang canggih sekalipun, mendungnya tebal seperti di negeri kita ini, wajar ya mendung tebal sekali sehingga tidak terlihat hilal, maka sempurnakan bilangan Sya'ban itu 30 hari, baru setelahnya 1 Ramadan. Dan itu cukup 1 orang saksi sebagai hujjah. Ini menunjukkan diterimanya khabar ahad. Khabar apa? Ahad, atau hadis apa? Ahad. Karena dulu pada zaman Nabi, hadirin sekalian, Nabi memerintahkan untuk puasa ya bagi umat Islam setelah datang seorang badui Arabi ya dari desanya, dari pegunungannya sana, mengabarkan kepada Nabi bi annahu ra'a al-hilal, bahwa dia melihat apa? Hilal. Orang Arab itu suku Badui, Arab yang Badui, bukan Arab kota. Ya, fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan an yu'adzina bis-siyam. Maka langsung Nabi menyuruh Bilal agar mengumandangkan pengumuman bahwa besok puasa. Hadirin sekalian, kemudian juga Nabi SAW di antara petunjuknya tidak memulai bulan Ramadan dengan puasa ya 1 hari sebelumnya. Kenapa? Karena ini dikatakan yaumus syak, hari apa? Keraguan. Kenapa Nabi melarang? Karena khawatir tercampur antara ibadah sunnah dan ibadah apa? Wajib. Nabi mengatakan la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulan yasumu sawman falyasumhu, muttafaqun alaih. Janganlah seseorang mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari, kecuali orang yang terbiasa puasalah ya, seperti puasa Kemis, Senin Kemis, seperti itu. Memang bertepatan dengan mendekati Ramadan, dia terbiasa, fala haraj, maka tidak ada masalah, hadirin sekalian. Ya, karena kalau dia tidak terbiasa puasa kemudian mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, ini disebut dengan yaumus syak, hari keraguan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, man shoma al-yawm alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa 1 hari ya di mana itu masih syak, ragu sudah masuk Ramadan atau belum, maka dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka, hadirin sekalian, untuk membedakan mana yang saum nafilah wa saum fardhah. Ya, mana yang dianggap puasa sunnah dan puasa apa? Wajib. Ya, jadi Nabi sangat berhati-hati sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meniatkan puasa itu pada waktu malam. Ya, untuk puasa Ramadan, yaitu qoblal fajr, maksimal qoblal fajr, sebelum muncul fajr shadiq. Ya, karena apa? Karena definisi daripada puasa, hadirin sekalian, al-imsak. Ya, al-imsak min al-akl wal syarb, yaitu menahan diri dari makan dan minum, wa muhduratil ukhra, dan hal-hal yang dilarang lainnya. Ya, min fajr shadiq, dari fajar shadiq, ila ghurubisy syams, sampai matahari terbenam. Ya, kenapa dikatakan fajar shadiq? Karena ada fajar kadzib. Fajar kadzib, fajar yang mendustai kita. Ya, kita misalnya pergi ke sawah atau gunung, ke lautan, di malam hari mendekati fajar, biasanya seorang melihat cahaya begitu.
yang menerangi pohon, menerangi rumah-rumah. Ya, manusia mengira bahwa itu datang fajar, padahal itu namanya fajar kadzib. Ya, enggak lama kemudian hilang, berarti belum fajar itu. Beberapa menit datang lagi fajar, menerangi rumah-rumah, pohon-pohon, agak lama. Inilah disebut dengan apa? Fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Disitulah kemudian kita dilarang makan dan minum dan larangan-larangan puasa yang lainnya sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya apa? Matahari. Binniyah lillah, niatnya karena Allah. Ya, kemudian apalagi hadirin sekalian, niatnya karena apa? Allah Subhanahu wa taala, sampai terbenamnya matahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Al-Jami', "Man lam yubayyit siyam min al-laili fala siyama lah." Oleh karena itu Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak meniatkan puasa mulai malam, tidak sah puasanya. Ya, ini juga beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah selama belum makan dan minum, ya, subuh sampai duha belum makan dan minum, ya, dia ingin puasa meneruskan sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib, tidak ada masalah. Ya, Nabi pernah melakukan seperti itu. Habis duha Nabi pulang, kemudian bertanya kepada Aisyah, hal fil ta'am, apakah ada makanan ya Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Bayangkan, rumah Rasulullah tidak ada apa? Makanan. Pemimpin umat Islam, rumahnya terkadang ada makanan, terkadang tidak ada apa? Makanan. Baik, kalau begitu saya akan puasa. Ya, itu boleh. Tapi kalau untuk Ramadan tidak boleh. Ya, makanya disunahkan untuk bangun sahur. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, walau jur'atun minal ma', walaupun seteguk air. Ya, dan ta'amu min afdhali ta'amus sahur, kata Nabi, tamr. Ya, dan di antara makanan yang paling baik untuk sahur, tamr. Apa tamr itu? Kurma. Hadirin sekalian, jadi Nabi itu sederhana. Ya, sahur kurma air, buka juga kurma apa? Air. Hidupnya sederhana, tidak berlebihan. Ya, seperti kita berlebihan, sehingga kosnya pun juga tinggi kalau Ramadan, karena mikirnya apa? Makanan saja. Buka, kalau nggak ada gorengan tidak nikmat rasanya. Ya, makan begitu juga, balas dendam. Ya, mulai pagi siang belum makan minum, maghrib kesempatannya. Ya, jadi Nabi mengajarkan kita hidup sederhana, hadirin sekalian, agar kita merasakan lapar sebagaimana dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Seperti itu. Niat, ya, niat mulai malam. Ya, sahur itu kita bangun sahur, niatnya apa? Puasa. Dan katanya Anas bin Malik, cara antara sahur Nabi dengan azan subuh itu membaca ayat, ini 50 ayat, hadirin sekalian. Kemudian dikatakan di sini oleh para ulama, yajuzu lirrajul an ya'qida niyat as-siyam tatawwu' min qabl az-zawal idza lam ya'kul syai'an wa lam ya'ti bima yanqudu shauma. Jadi dikatakan boleh kalau untuk puasa sunnah mengikat niatnya itu setelah zawal, ya, setelah duha, meneruskan selama tidak membatalkan puasa, tapi tidak berlaku bagi puasa apa? Wajib.
Kemudian hadirin sekalian, dikatakan di sini kana sallallahu alaihi wasallam la yamsik 'anil 'aql wasyarab hatta yara al-fajr shadiq. Nabi tidak berhenti makan dan minum kecuali setelah melihat fajar apa? Shadiq. Jadi fajar shadiq itu batas bagaimana tadi imam membaca ayat-ayat tentang puasa dalam surah Al-Baqarah. Wa kulu washrabu, makan dan minum terus kalian. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai nampak benang putih dari benang apa? Hitam dari fajar. Ini kiasan. Maksudnya nampak putih, benang putih itu fajar siang, benang malam itu apa? Masih malam begitu. Ya. Kalau sudah muncul fajar shadiq maka stop, tidak boleh makan dan apa? Minum. Hadirin sekalian. Ada seorang sahabat memahami ayat ini salah. Ya, dia tidur menyiapkan benang putih dan benang apa? Hitam di bawah bantal. Terus kok nggak ada tanda apa-apa ya, dibuka lagi. Tidak bercahaya benangnya apa? Bukan itu maksudnya. Ya, benang putih maksudnya telah terbit apa? Fajar dan siang. Benang hitam maksudnya apa? Malam. Inilah yang membedakan puasa dan waktu belum puasa, hadirin sekalian. Telah tetap di sini riwayat dari Nabi, riwayat Abu Dawud, ya, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza sami'a ahadukum nida wal ina fi yadihi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Ada beberapa kekhususan, hadirin sekalian. Kalau memang itu darurat, ya, bahwa apabila sudah dikumandangkan azan, kalian mendengar azan, sedangkan ina ini gelas, ya, gelas di tangan kalian, jangan meletakkan kecuali minum. Ya, itu emergency. Misalnya kita bangunnya terlambat, sudah azan, belum sahur, belum apa-apa, tapi ina itu gelas itu sudah dekat, sudah kita pegang, minum, kata Nabi, nggak ada masalah. Tapi sifatnya apa? Darurat, bukan tiap hari kayak gini, ya, seperti itu. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yushaddid ala ahad minal muslimin walam yashra' ma yusamma bi adzan imsak wa laysa dhalika min hadihi. Ya, jadi tidaklah Nabi itu keras dalam masalah ini. Ya, disyariatkan kalau ada istilah imsak baru apa? Tidak boleh makan dan minum. Ya, imsak tidak menunjukkan makan dan apa? Minum, hadirin sekalian. Azan, ya, fajar itu yang seharusnya kita jadikan patokan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, hadirin sekalian, untuk mempercepat futur. Futur itu buka dan mengakhirkan apa? Sahur. Dan Nabi memerintahkan hal ini. Inilah cara puasa Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, dan selainnya Nabi bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjal futur. Manusia itu masih berada dalam kebaikan. Umatku dalam keadaan baik selama mereka mempercepat buka. Ya, di hadis yang lain juga Nabi mengatakan, la yazalu din zahiran ma'ajjalan nas al-fitr. Agama ini masih nampak menang, ya, selama manusia mempercepat buka. Ini penekanan Nabi, hadirin sekalian, kepada umatnya, dan ini perintah. Justru mempercepat buka itu adalah sebaik-baik hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Hambaku yang paling tercinta di sisiku adalah yang mempercepat apa? Buka puasa. Ini beda dengan orang Syiah yang memperlambat hampir mendekati Isya. Orang Syiah bukan ngikuti Nabi memang. Ya, kalau kita umat Islam ngikuti apa? Nah,
Nabi, hadirin sekalian. Sampai Nabi berikan motivasi tingkat tinggi agar mempercepat buka. Ya, kalau Nabi beda, ada hukum sendiri. Nabi terkadang nggak buka. Ya, pernah nggak buka, bahkan terus nggak makan. Besoknya langsung puasa. Nabi pernah begitu. Ya, karena Nabi beda dengan kita. Nabi ketika ditanya kenapa demikian, karena aku masih dikasih makanan oleh Allah, dikasih nutrisi oleh Allah sendiri. Hadirin sekalian. Jadi maksudnya ta'jilul fitr, mempercepat buka puasa, antubashir iftaruka fauran suquti qaras syams. Maksudnya di sini kamu langsung berbuka setelah matahari tenggelam. Matahari apa? Tenggelam. Walaupun sudah tenggelam, azan belum terdengar. Ya, nggak taunya tukang azannya mudik misalnya. Nunggu azan, ya akhirnya lama. Hadirin sekalian. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, apalagi sudah terbitnya nujum. Ini juga cara orang Rafidhah, orang Syiah, dan juga caranya Yahudi dalam berbuka. Selisih mereka. Ya, seru menyelisihi, hadirin sekalian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru as-sahur ila akhir waqtihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu sahur sampai akhir, ya, mendekati fajar. Baru kemudian Nabi itu sahur, hadirin sekalian. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan apa Nabi yuftir, berbuka puasa? Kana futuruhu sallallahu alaihi wasallam yasiran jiddan. Nabi dulu itu berbuka puasa dengan hal-hal yang ringan. Ya, bukan seperti model kita sekarang, hadirin sekalian. Macam-macam makanan, buah-buahan, manis-manisan, macam-macam, ya kan? Kalau Nabi itu sederhana. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutubat, makan rutab, ya, witir dalam jumlah apa? Witir. Fa in lam yajid fa ala tamarat. Kalau dia tidak mendapatkan rutab, kurma muda itu, maka dengan tamr yang hitam, kurma hitam itu. Kalau tidak ada, maka air, hadirin sekalian. Kemudian baru dia salat, ya, salat maghrib. Artinya dia tidak salat maghrib kecuali sudah apa? Berbuka. Sederhana puasanya Nabi. Kemudian setelah salat dia banyak berzikir. Ya. Jadi tidak seperti kita, ya, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Artinya badan justru lemas. Ya, Nabi begitulah, hadirin sekalian, cukup untuk buka puasa itu kurma. Kita siapin, alhamdulillah, walaupun kita jauh dari negeri Arab, negeri kita ini banyak jual kurma. Ya, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Ya, bisa, hadirin sekalian, kita mengikuti cara Nabi. Ya, badan lebih sehat, ya, kurma, ya, sehingga tidak menyandarkan kepada migor, minyak apa? Goreng. Seperti itu. Kalau nggak ada minyak goreng, nggak mungkin kita buka puasa. Kenapa seperti itu? Ya, ada solusinya, yaitu apa? Kurma. Kemudian Nabi, hadirin sekalian, yad'u qabla iftarihi. Dia berdoa sebelum iftar dan menyuruh untuk suka membaca doa dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Sebelum berbuka disuruh membaca ini. Dhahabat dhama'u, telah pergi haus, ya, hilang sudah haus ini. Wa batallatil uruqu, dan telah basah tenggorokan. Wa sabatal ajru insyaallah, dan tetaplah pahala sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Akhraj Abu Dawud wa Daraqutni wal Hakim wa hasanahu Syekhul Al-Albani. Jadi hadis ini sahih.
Ada lagi beberapa macam doa seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini juga ada riwayat, tapi para ulama mengatakan hadisnya mursal. Mursal bagian daripada macam-macam hadis dhaif. Ya, jadi yang sahih ini dhahabat dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Dan Nabi SAW sering, hadirin sekalian, yufattir sa'iman wa ya'mur bitafthirihi. Nabi suka memberikan makanan kepada orang yang berpuasa dan memerintahkan umatnya juga kalau ada rezeki lebih memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Ya, di sini Rasulullah mengatakan man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi wa la yanqus min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang puasa berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala, tidak mengurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ya. Wa amal muftir an yad'u bil mudhif qailan afthir 'indakum as-sa'imun wa akala ta'amul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah. Dan diperintahkan oleh Nabi kalau kita ini dikasih makanan, diundang untuk berbuka, doakan yang ngasih makanan ini. Doanya apa? Ya, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Kita disuruh mendoakan ini. Hadirin, jarang kan kita ya, terima kasih gitu aja. Ada doanya. Ada doanya, aftara indakumus shaimun, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Nah, ini doa kalau kita dikasih apa? Makanan iftar. Ya, atau doa yang lain dalam hadis Muslim dan yang lainnya, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nah, ini ajaran Nabi. Hadirin sekalian, terima kasih, ya, bahasa kitanya itu terima kasih. La yashkurullah man lam yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada apa? Manusia. Dan Nabi, hadirin sekalian, tidak pernah meninggalkan sahur walaupun hanya minum seteguk air, karena barokah sahur itu. Dan air juga barokah. Ya, termasuk makanan yang diberkahi. Padahal air itu dianggap makanan apa? Yang diberkahi. Dan sahur itu juga barokah. Dan juga keutamaan yang lain dalam hadis Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Bayangkan, Allah dan para malaikatnya mendoakan orang yang lagi sahur. Jadi orang yang enggak sahur enggak kena doanya Allah mendoakan hambanya. Ya. Di sini maksudnya Allah kalau mendoakan hambanya, hadirin sekalian, ya, mengampuni, merahmatinya, begitu. Ya, malaikat juga memohon agar hamba ini diampuni, dikasih rahmat luar biasa. Jadi Nabi mengatakan sahur itu barokah, memang barokah, hadirin sekalian. Begitu juga dijelaskan oleh Nabi bahwasanya pada waktu sahur Allah turun ke langit dunia. Ya, ke langit apa? Dunia. Dan Allah mengatakan, hal min sa'il fa'utiyah. Apakah ada yang minta, aku akan beri. Pada waktu sahur makanya kita disuruh apa? Berdoa. Jadi kita ini semua diajak berdoa. Puasa sahur bukan bicara masalah makanan. Ya, ada lebih daripada itu, yaitu kita berdoa dan memahami arti waktu sahur. Hadirin sekalian, kita ini Ramadan diajak untuk hidup di alam akhirat, walaupun kita masih di alam apa? Dunia, alam akhirat. Diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah berikan kita banyak sekali keuntungan pada bulan Ramadan, obral pahala.
Obrol apa? Pahala. Kalau di mal-mal itu kalau ada tulisan saleh-saleh, banyak orang apa? Langsung 50%. Ayo berangkat. Kapan lagi? Kan gitu ya. Ini juga bulan Ramadan, Allah obrol pahala. Dilipat gandakan pahala. Kalau seorang beramal amal saleh, hadirin sekalian, satu amal kasih sampai 10 kebaikan, dilipat gandakan sampai 700 kebaikan. Kalau puasa, amalan selain puasa juga di bulan Ramadan lebih dari 700 kali lipat, bighairi hisab. Bayangkan, ini kesempatan. Makanya beda orang yang mendapati Ramadan dengan orang yang tidak mendapati Ramadan itu beda. Ada kisah sahabat Nabi, kakak adik, yang satu mati gugur sebagai syahid fisabilillah, yang kedua matinya setahun kemudian sama juga fisabilillah. Ada sahabat lain dikasih mimpi oleh Allah bahwasanya saudaranya yang mati kemudian setahun kemudian itu derajatnya lebih tinggi jauh daripada saudaranya yang mati duluan. Loh kok bisa? Ya kenapa tidak sama? Padahal sama-sama al-maut fisabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang buat perdebatan di antara para sahabat memperbincangkan masalah ini. Nabi kemudian juga diberi info. Nabi membenarkan betul apa yang diimpikan temanmu itu betul. Karena dia mendapatkan Ramadan, sedangkan yang mati dulu tidak mendapatkan apa? Ramadan. Dengan dia mendapatkan Ramadan, salatnya, rukuknya, sujudnya, baca Qur'annya, puasanya, amal solehnya dilipat gandakan banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga derajatnya dia lebih tinggi. Begitu bahagianya orang yang masih mendapatkan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita, ustaz-ustaz kita kemarin sudah meninggal dunia tidak mendapatkan Ramadan tahun ini. Kita insya Allah bisa. Hadirin sekalian, mulai besok kita berpuasa. Makanya sungguh-sungguh kan, sungguh-sungguh. Celaka itu orang ketika masuk bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan dia belum diampuni dosanya. Celaka orang itu. Ini kesempatan hadirin sekalian. Ya, kesempatan. Makanya ada bulletin itu. Inilah perlombaan dimulai sekarang. Start, mulai start sekarang. Ya, mana di antara kita yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi Nabi memberikan motivasi tingkat tinggi kan. Ya, sampai Nabi di awal Ramadan, awal malam ada panggilan dari langit. Ada yang menyuruh, ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai yang masih menginginkan kebaikan, terimalah ini Ramadan, sambutlah dengan baik, dengan gembira. Wahai orang yang masih mau berbuat dosa dan maksiat, berhentilah, tobatlah kepada Allah, cukup sudah. Ya seperti itu. Nah ini motivasi tingkat tinggi dari Nabi. Bayangkan kita bangun sahur, hadirin sekalian, Allah turun ke langit dunia dan Allah mengatakan hal min sa'il fa'uti. Apakah ada yang berdoa aku akan kasih? Hal min mustaghfir fa'aghfir lah. Apakah ada yang minta ampun? Aku ampuni. Aku ampuni dia. Ini menunjukkan memang sahur ini barokah, hadirin sekalian. Kemudian bagaimana akhlak Nabi ketika Ramadan? Nabi kita di bulan Ramadan, di luar Ramadan memang akhlaknya baik, hadirin sekalian. Ya, khususnya pada bulan Ramadan, dan menyuruh umatnya juga untuk memiliki akhlak yang baik, khususnya orang-orang yang berpuasa. Maka tidak layak orang yang berpuasa itu suka menyia-nyiakan waktunya, teriak-teriak, yashab wa yashtun, mencelah, wa yadrib, memukul, ya,
percuma ini dia meninggalkan makan dan minum kalau masih suka marah, ya seperti itu. Maka hendaklah, kata Nabi, kalau berpuasa itu tinggalkan dusta. Man lam yada' qala zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu, akhrajahu al-Bukhari wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Nabi mengatakan, barang siapa yang ketika berpuasa belum bisa meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan dia, ya dia mau lapar, haus, enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kalau berpuasa, puasalah matamu, puasalah lisanmu, puasalah telingamu, puasalah tanganmu, kakimu. Ya, puasa. Sampai kata Nabi, orang yang berpuasa itu jika diajak berkelahi, ya janganlah ladeni, tapi ucapkan dengan lafaz inni saim, saya lagi berpuasa, marratain. Bukan diam. Kalau diam kan nggak berani ya. Diajak berkelahi diam, nggak berani kan? Ya menyerah berarti. Lah, kata Nabi, ucapkan untuk menghargai puasa. Saya lagi berpuasa, saya tidak mau meladeni kamu. Kalau nggak berpuasa saya ladeni kamu. Saya bukan berarti takut sama kamu, tapi saya menghormati puasa. Hormati saya ini berpuasa. Begitu. Jangan diam aja. Ya, disuruh mengucapkan 2 kali. Hadirin sekalian. Ya, jadi siyam yu'allimuna akhlaq. Puasa ini mengajarkan kepada kita akhlak, agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita sabar. 3 bentuk kesabaran adalah dalam puasa. As-sabr fi ta'atillah, as-sabr fil musibah, as-sabr anil ma'siyah. Yu'allimuna akhlaq. Hadirin sekalian, yaitu akhlaknya Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi kepada keluarganya? Ya, tentunya Nabi berikan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia datang di malam hari di bulan Ramadan, bahkan dia menggauli istrinya di malam Ramadan. Sampai Nabi itu junub, walaupun sudah fajar belum sempat mandi, tidak apa-apa mandi dulu sebelum sholat, walaupun sudah azan. Itu akhlaknya Nabi, menggauli istrinya di saat malam. Hadirin sekalian, artinya Nabi juga pernah mencium sebagian istrinya, dan dia puasa. Dan dia apa? Puasa. Tapi kata Aisyah, Nabi itu orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya, mencium toh gitu. Nanti mencium akhirnya kebablasan, lebih daripada itu. Ya, akhirnya nanti kena kafarah loh. Ada seorang sahabat Nabi datang, "Halaktu ya Rasulullah, hancur aku." Apa? Kenapa hancur kamu? Maksudnya apa? Waqa'tu ala imraati wa ana sha'im. Aku menggauli istri ya di bulan Ramadan. Nabi diam, kayak marah Nabi. Ya sudah kalau gitu kamu harus bayar kafarah. Puasa 2 bulan berturut-turut, bebaskan budak. Tak mampu ya Rasul, saya bebaskan budak. Puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh enggak berturut-turut, harus berturut-turut. Siyam syahrain mutatabi'ain, enggak mampu ya Rasul. Tapi berikan makanan kepada 60 orang miskin, enggak mampu ya Rasul. Diam Rasulullah. Orang Ansar, orang baik. Ada satu orang keluar dari majelis Rasulullah, pulang bawa karung, diberikan kepada Rasul. Ini Rasul kasihkan orang tadi yang enggak mampu itu. Mana tadi yang bercampur sama istrinya siang hari? Bertanya dari mana? Saya ya Rasul. Ini bawa pulang ke kampung, bagi ke orang kampung sana yang miskin. Ya Rasulullah, saya ini yang paling miskin di kampung, yang paling miskin. Ya sudah kalau gitu bawa pulang, makan sama istri. Jadi ini kafarah, hadirin sekalian. Boleh mencium istri, boleh, karena sayangnya, cintanya dicium pada dia puasa. Tapi jangan terus menerus ya, seperti itu. Nah ini sayangnya Nabi kepada apa?
yaitu kepada keluarganya. Nabi itu hadirin sekalian, dia tidak memerintahkan istri untuk masak-masak berat ya. Seadanya saja, dan Nabi sangat tawadhu, suka memberikan hal-hal yang gembira kepada istri, jangan menakut-nakuti istri. Ya, istrinya nggak tahu apa-apa, jarang keluar rumah, takut-takuti. Sekarang naik pertama ini, pokoknya kabar yang menakutkan itu apa? Diceritakan semuanya. Kalau Nabi enggak, Nabi itu suka memberikan kabar-kabarnya yang gembira, hadirin sekalian. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya luar biasa, dan Nabi itu suka bersiwak pada dia puasa. Tidak ada masalah, kata para ulama, walaupun pakai odol kita sikat gigi, suka bersiwak, ya, dan juga berkumur Nabi itu, berkumur, tapi jangan berlebihan, boleh. Ya, bahkan Nabi pernah membasahi rambutnya karena terlalu panas. Di Arab itu kan panas kalau puasa. Ramadan itu panas, makanya namanya Ramadan. Apa itu Ramadan? Kita Ramad. Ramad itu bara api itu, kayu yang terbakar kemudian apa? Habis apinya, sisanya apa? Ramad itu panas. Kalau Ramadan panas. Makanya di Arab sekarang terlihat tadi malam apa namanya? Hilal. Terang, di sini mendung tebal, nggak terlihat sih. Wajar, hadirin sekalian. Kalau di Arab melihat, di Saudi, Yaman, Palestina, Suria, ya kemudian Qatar, semuanya puasa hari ini. Kecuali Oman, Sultan Oman, di Yordan puasa hari ini semuanya. Terlihat, hadirin sekalian, karena terang, ya. Tapi kalau siang panas. Seperti itu. Nabi juga pernah berhijamah. Hijamah itu apa? Bekam. Ada hadis memang aftarul hajim wal mahjum, dianggap tidak berpuasa, batal puasanya orang yang bekam dan orang yang dibekam. Tapi hadis ini mansuh, dihapus secara hukum dengan Nabi sendiri melakukan bekam pada waktu puasa. Jadi nggak ada masalah, tergantung orangnya. Kecuali kalau orangnya lemah, mengeluarkan darah, lemah, jangan. Ya, kalau enggak, kalau kuat enggak ada masalah berbekam. Jadi pembahasan bekam enggak ada masalah, walaupun kita hormati ada sebagian para ulama mengatakan batal puasanya kalau bekam, hadirin sekalian. Begitu juga Nabi ketika safar, hadirin sekalian, terkadang puasa, terkadang tidak puasa. Tapi Nabi menganjurkan agar dia kalau puasa merasa berat, jangan berpuasa. Bukan termasuk kebaikan orang yang bersafar itu berpuasa. Walaupun orang itu puasa naik pesawat zen, nggak ada masalah. Kalau dia buka silakan, boleh. Ya, boleh seperti itu. Pernah juga para sahabat waktu perang ya berbuka, nggak apa-apa hadirin sekalian. Karena ini adalah rukhsah. Maka datanglah rukhsah Allah ini, ya, rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernah Nabi juga pada waktu Fathu Makkah bersama pasukan 10.000 pasukan, Nabi berbuka. Padahal waktu itu Ramadan ya. Melihat Nabi, para sahabat kaget, ya Rasul engkau minum. Sebenarnya sebagian manusia itu berbuka. Berpuasa maksudnya, banyak tentara berpuasa ya Rasulullah, panas waktu itu. Maka Nabi menyatakan ulaikal usah, mereka bermaksiat. Maksudnya kalau lagi seperti ini berbuka nggak ada masalah, dan bukan termasuk kebaikan ketika safar itu berpuasa. Jadi Nabi membolehkan kita berbuka lil musafir, tapi dia harus mengganti di hari yang lain. Nah itulah rahmatnya Nabi kepada umatnya. Memang kalau sakit, kalau musafir boleh berbuka, hadirin sekalian. Dan Nabi itu sangat kuat ibadahnya, terutama di akhir Ramadan, untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Ya, bahkan dikatakan oleh Ibnu Abbas dan juga Aisyah bahwa Nabi itu kalau masuk ke 10 Ramadan syadda min zarah, semangat, dikencangkan ikat pinggangnya.
Wa ahya lailah, menghidupkan malam, tidak tidur Nabi, i'tikaf, zikir. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan apa? Istrinya. Ya, ini untuk meraup malam Lailatul Qadar, hadirin sekalian. Ya. Dan juga Nabi sangat baik keadaannya di bulan Ramadan, terutama ketika diajari malaikat Jibril, dibacakan malaikat Jibril Quran. Dan juga Nabi itu ajwadun nas fil khair. Ya, paling baiknya manusia dalam hal kebaikan, dalam berdermah di bulan Ramadan. Wa kana la yakhaful faqr. Nabi enggak takut fakir, enggak takut miskin. Ada uang di. Kalau kita kan masih mikir, ya, uangnya banyak, yang disedekahkan sedikit. Hadirin sekalian, Nabi la yakhaful faqr. Nabi enggak peduli miskin, enggak peduli fakir, disedekahkan apa yang dia punya. Ya, dan para salafus saleh juga, hadirin sekalian, mengingat Quran, mengingat bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Nabi juga membaca Al-Quran. Para ulama juga banyak menghatamkan Quran. Ada yang menghatamkan Quran seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang 5 hari sekali. Ya, seperti itu. Ada larangan memang dari Nabi, tidak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ya, la yafqahul Quran man qara'ahu fi aqalli min 3. Tidak akan difahamkan terhadap Al-Quran orang yang menghatamkan Quran kurang dari apa? 3 hari. Memang lebih afdal seperti itu. Jangan kurang daripada 3 hari walaupun bulan Ramadan. Ya, ada sebagian ulama seperti Imam Syafi'i sampai setiap malam itu menghatamkan 2 kali. Ya, ini perkecualian, ini orang-orang hebat. Hadirin sekalian, kalau kita sih, ya, apa namanya, jangan kurang dari apa? 3 hari. Ya, 5 hari lah hatam, ya, atau 4 hari hatam, seperti itu. Ya, itu Nabi SAW betul-betul perhatian sama apa? Al-Quran, hadirin sekalian. Karena sebagaimana dibacakan oleh Imam, syahr Ramadan alladzi unzila fihi Quran, bulan Ramadan turunkan Al-Quran. Quran kitab suci, hudal linnas, ya, kitab yang luar biasa, diturunkan di bulan yang luar biasa, yaitu apa? Ramadan. Ya, jadi Ramadan terkumpul dalamnya kebaikan, bahkan ummahatul ibadat, ibadah-ibadah yang istimewa ada pada bulan apa? Ramadan. Memang khusus Ramadan ini, hadirin sekalian. Kemudian Nabi i'tikaf tahun di mana mau meninggal dunia, justru dia i'tikaf 20 hari. Ya, dan juga Jibril datang 2 kali dalam sehari, di mana tahun di mana dia akan meninggal dunia. Seperti itu. Dan Nabi kemudian mengeluarkan zakat fitr. Zakat apa? Fitri, zakat fitrah, yaitu ketika habis salat subuh Nabi keluar menuju tanah lapang, di situ dia membagikan zakat apa? Fitrah, hadirin sekalian. Ya, tapi juga ada sahabat, beberapa sahabat seperti Ibnu Umar itu membagi zakat fitrahnya sehari atau 2 hari sebelum Id. Ya, jadi boleh, tidak ada masalah. Kan ada orang yang memang tidak bisa membagi kecuali seperti itu, karena dia buru-buru mudik, memberikan 2 hari sebelum Id, memberikan kepada siapa? Panitia misalnya. Dibolehkan seperti itu. Itu pendapatnya Ibnu Umar dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, sehari sebelum Id atau 2 hari sebelum Id tidak ada masalah. Hadirin sekalian, karena kalau zaman sekarang sih agak susah, apalagi jauh begitu ya. Ya, buru-buru bagi zakat fitr, mandi aja saling nunggu, yang cepat pergi kemana? Tanah lapang Id. Akhirnya nggak sempat, ya, karena orang yang bagi zakat fitrah setelah salat Id bukan zakat, sadaqah min sadaqat, sedekah biasa, ya. Dosa dia. Ya, zakat badan, zakat fitrah itu, zakat jiwa, hadirin sekalian. Jadi itu kebiasaan Nabi. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr 'ala an-nasi fi Ramadan 'ala as-saghir wal kabir wal dzakar wal unsa wal hur wal 'abd.
Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr ya bagi manusia di bulan Ramadan, ya, yaitu pada anak kecil, pada orang dewasa, laki, perempuan, orang yang hur, orang yang bebas merdeka, dan hamba sahaya. Hadis ini riwayat Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ya, dibayarkan zakat fitr untuk menyempurnakan puasa kita, hadirin sekalian. Ya, Nabi juga memberikan keringanan bagi orang yang hamil dan menyusui, boleh enggak puasa tapi dia harus mengganti di hari yang lain. Tapi mazhabnya Ibnu Abbas dan mazhabnya Ibnu Umar cukup membayar fidyah. Ada keringanan. Ya, pendapatnya siapa ini? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ahlu tafsirnya sahabat. Ya, dan juga Ibnu Umar ahli hadisnya sahabat, menyuruh putrinya untuk membayar fidyah. Walaupun jumhur para ulama mengatakan mengganti di hari yang lain karena kalau takut dirinya. Tapi kalau takut dirinya dan bayinya, dia harus mengganti di hari yang lain plus membayar fidyah. Bagi perempuan yang hamil atau menyusui. Tapi Ibnu Abbas dan Ibnu Umar memberikan lebih mudah, cukup membayar fidyah seperti itu. Ini beberapa hukum berkaitan dengan wanita ketika mereka tidak berpuasa. Demikianlah hadirin sekalian, selamat berpuasa. Ya, semoga Allah menerima puasa kita, memberikan kita kekuatan iman. Inilah bulan yang dinanti oleh kaum muslimin, syahrul Ramadan al-Mubarak. Dulu para salafus saleh seperti dinukil oleh Ibnu Katsir, mereka itu berdoa, ya Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, sampaikan umurku ke Ramadan, selamatkan Ramadan untukku, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Itulah doa ulama dulu, ya, begitu menginginkan bulan Ramadan, hadirin sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.